Selamat pagi anak-anakku, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat. Sebelum kita melanjutkan ke materi bab 2, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu mensyukuri peristiwa Sumpah Pemuda atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi dengan baik setelah menelan semangat pejuang. Para pemuda dapat perumusan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, peserta didik mampu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan organisasi kepemudaan dengan benar. Setelah kita membacakan tujuan pembelajaran, kita melanjutkan model pembelajaran, yaitu discovery learning dengan pembelajaran model penemuan. Selanjutnya, pembelajaran model penemuan yaitu 1. Stimulasi, yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data. Yang pertama kita akan melanjutkan aktivitas 1 ataupun stimulusi, yaitu peserta didik semua mari amati tayangan video lagu berikut ini.
Setelah kalian menyaksikan lagu tersebut, marilah kita melanjutkan materinya yaitu aktivitas ataupun identifikasi masalah. Jadi peserta didik itu merumuskan pertanyaan. 1, mengapa? Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, kapan? Misalnya, kita beri contoh, mengapa Sumpah Pemuda bisa terjadi? Itu salah satunya contoh dari identifikasi masalah. Sekarang aktivitas yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu antara lain salah satunya buku PPKN kelas 8, yang kedua sumbernya dari internet, yang ketiga adalah wawancara. Perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan yang pertama kali yaitu berasal dari Jong Betawi, Jong Batak, Bon, ataupun kita pertama yaitu organisasi Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia menjadi pelecut berdirinya organisasi lain untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan, yaitu dari Budi Utomo mempunyai peran bersama pemuda dari Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, ataupun Jong Celebes, ataupun disebut juga Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya yaitu sekarang hasil Kongres Pemuda 1 mampu meningkatkan kesadaran pentingnya persatuan, yaitu terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1908. Yang pertama yaitu Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi non-lokal yang paling gencar mengumandangkan persatuan Indonesia. Jadi lahirnya organisasi pemuda memiliki keinginan untuk para pemuda di berbagai daerah bersatu. Yang kedua adalah Pemuda tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di kota Yogyakarta. Dan hasil Kongres Pemuda 1 adalah 1. Cita-cita Indonesia merupakan cita-cita pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda menggalang persatuan organisasi dalam satu wilayah. Kongres Pemuda 2 juga dihadiri pengamat dari Tionghoa antara lain yaitu Kwe Tiam Hong atau John Lau Joan Hop, Okai Kai Siang, serta Choi Jien Kui. Kongres ini dikenal sebagai Kongres Pemuda, diselenggarakan 3 sesi di 3 tempat berbeda. PPPI yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, beranggotakan seluruh pelajar di Indonesia. Jadi Kongres Pemuda 2 itu dihadiri dari berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nen Bon, Jong Islamenten Bon, dan Jong Ambon. Itu masih banyak yang lain, tidak kita sebutkan satu persatu. Kongres Pemuda 2 dikumandangkan lagu Indonesia Raya yaitu ciptaan W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Sekarang kita mendengarkan selanjutnya lagu Indonesia Raya.
Nah, untuk selanjutnya, mari kita melanjutkan yaitu Kongres Pemuda II ataupun rapat ketiga. Kongres Pemuda Indonesia itu melaksanakan rapat tempatnya pada Minggu 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Columbus di Kramat, membahas tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Jadi hasil rapat tersebut yaitu ikrarnya Sumpah Pemuda. Ikrarnya Sumpah Pemuda antara lain yaitu Sumpah Pemuda yang berisi pertama yang isinya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi makna Sumpah Pemuda itu satu tanah air semuanya warga negara Indonesia dapat menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama. Yang kedua, satu bangsa Indonesia adalah bahwa pemuda yang terbentuk dari keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, mengakui satu bangsa. Yang ketiga, satu bahasa adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi efektif antar suku. Jadi keberadaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional yang ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Jadi, kesimpulannya satu adalah dengan semangat Sumpah Pemuda memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dengan semangat Sumpah Pemuda kita wujudkan persatuan meskipun berbeda suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang ketiga, dengan semangat Sumpah Pemuda, kita sebagai generasi muda dapat mengisi pembangunan di segala bidang. Jadi, tugas anak-anak di rumah, kerjakan soal berikut. Yang pertama, silahkan kalian menuliskan. Yang pertama, jelaskan kegunaan memiliki bahasa persatuan. Itu tugas nomor 1. Terus sekarang tugas nomor 2, silahkan ditulis. Menjelaskan hubungan Sumpah Pemuda dengan keberagaman bangsa Indonesia. Jadi tugas anak di rumah 2 itu ya. Sekarang kita melanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, pelajari bab 2 sub B atau nilai semangat Sumpah Pemuda. Jadi pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga protokol kesehatan, anak-anak menjaga kesehatan di rumah maupun di sekolah.
Selamat siang, terima kasih.